Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 Pendidikan Entrepreneur. Dalam hal ini kelompok kami akan membahas tentang apa itu business plan. Sebelum beranjak lebih dalam membahas tentang business plan, lebih baik kita cari tahu apa pengertian dari business plan, atau dalam bahasa Indonesianya yakni perencanaan usaha atau perencanaan bisnis. Perencanaan usaha adalah keseluruhan proses tentang hal-hal yang akan dikerjakan pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau dalam pengertian lain, perencanaan bisnis adalah rencana-rencana tentang apa yang dikerjakan dalam suatu bisnis ke depan, meliputi alokasi sumber daya, perhatian pada faktor-faktor kunci, dan mengolah permasalahan-permasalahan dan peluang yang ada. Simpelnya, dalam hal ini business plan adalah rancangan-rancangan rencana kita yang akan dilakukan ketika menjalankan bisnis. Misalnya saya contohkan bisnis ayam petelur. Bagaimana penghasilan per bulannya, bagaimana pengeluaran-pengeluaran yang digunakan dalam pakannya, itu semua diperhitungkan dan itu semua dirancang dalam perencanaan usaha atau perencanaan bisnis. Sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya menyusun bisnis plan. Di sini ada 3. Kita bisa menganalisis bisnis dengan yaitu bisa mengetahui langkah seperti apa ke depannya dan memahami setiap resiko yang terjadi. Yang kedua yaitu kita bisa menentukan arah dengan adanya arah yang jelas. Maka kita tidak akan kesulitan nantinya dalam merancang alur rencana bisnis tersebut. Jadi kita sebelum melakukan sebuah usaha itu kita harus mempunyai arah yang jelas ke depannya seperti apa agar bisa menghasilkan sesuatu yang sukses. Yang ketiga itu menentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis yang tepat, kita bisa menyesuaikan konten bisnis plan dengan baik dan benar. Misalnya target bisnis plan, maka Anda harus menyusun rencana bisnis tersebut dengan lebih serius, mendalam, dan profesional. Dengan adanya target, Anda akan semakin terpacu untuk mencapai apa-apa yang ditetapkan sejak awal. Intinya, bisnis plan memang tidak wajib dilakukan pembisnis sebelum memulai usaha. Namun, ada baiknya untuk meluangkan waktu dalam menulis bisnis plan. Saat Anda membuat bisnis plan, tanpa disadari Anda dapat mengetahui seberapa besar kemungkinan untuk membuka bisnis tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faroidul Bakhiyah akan memaparkan sedikit tentang konsep dasar menyusun business plan atau perencanaan bisnis. Baik, dalam membangun sebuah usaha atau bisnis pastinya ada konsep dasar atau dasar-dasar tertentu dalam menyusun perencanaan bisnis. Banyak sekali rangkaian atau bentuk dalam menyusun business plan, tetapi biasanya berisi komponen-komponen seperti deskripsi perusahaan, produk atau jasa yang dihasilkan perusahaan, pasarnya, prediksi atau ramalan-ramalan ke depan, tim manajemennya, dan analisis finansial atau keuangannya. Tetapi ada komponen-komponen utama yang dianjurkan ada dalam sebuah perencanaan bisnis dan garis besarnya, yaitu seperti yang pertama, halaman judul. Nah, pada halaman judul ini biasanya memuat logo usaha. Jadi logo seperti apa yang cocok dengan usaha kita dan nama usaha, produk atau jasa yang direncanakan. Nah, data penyusunan seperti alamat usaha, nomor telepon, dan email serta nama pemilik usaha, yaitu yang pertama. Yang kedua yaitu ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun perencanaan bisnis.
Nah, ringkasan ini sering dibuat paling awal, tetapi cara menyusunnya dilakukan setelah semua komponen yang ada di perencanaan bisnis selesai tersusun, yaitu yang sudah saya sebutkan tadi, seperti logo usaha seperti apa dan namanya itu. Setelah itu selesai dibuat, baru menyusun ringkasan eksekutif. Nah, tujuannya ini yaitu menyediakan informasi tentang kapan bisnis didirikan, tujuan apa yang ingin dicapai, strategi manajemen seperti apa yang akan digunakan dalam mencapai tujuan, dan juga terkait dengan strategi pemasaran dan penjualan. Nah, konsep dasar bisnis yang dilakukan, juga produk dan jasa yang ditawarkan, bagaimana tim manajemen dalam menjalankan bisnis, target pasar yang akan dicapai, serta gambaran bahwa bisnis yang kita jalankan ini memiliki kesempatan untuk berkembang dari waktu ke waktu. Nah, hal yang paling penting dalam ringkasan eksekutif adalah tidak menuliskan hal-hal atau estimasi yang berlebihan. Itu yang kedua. Selanjutnya, dalam menyusun perencanaan bisnis ada latar belakang perusahaan. Nah, latar belakang perusahaan ini menceritakan sejarah berdirinya perusahaan tersebut. Nah, latar belakang ini berisi tentang kapan usaha tersebut didirikan, mengapa bisnis itu didirikan, dan apa saja yang sudah diperoleh dari bisnis itu. Nah, adanya latar belakang ini yaitu untuk memberikan informasi bagaimanakah profil dari bisnis baru yang akan dijalankan. Nah, selanjutnya yaitu perencanaan business plan selanjutnya. Menyusun business plan yang selanjutnya yaitu ada pernyataan visi dan misi. Pastinya harus ada pernyataan lah ya dalam merencanakan sebuah bisnis itu. Visi misinya itu apa? Nah, karena harus ada visi, karena visi itu suatu pandangan jauh tentang perusahaan. Tujuan-tujuan perusahaan itu apa dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang. Nah, visi itu tidak harus dituliskan secara lebih jelas menerangkan detail gambar sistem yang ditujunya. Mengapa? Karena perubahan ilmu dan juga situasi yang sulit diprediksikan selama masa yang panjang tersebut. Nah, sedangkan misi merupakan pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh pebisnis dalam usahanya untuk mewujudkan visi. Nah, misi perusahaan adalah tujuan dan alasan mengapa perusahaan itu ada. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Nah, selanjutnya ada produk dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh perusahaan. Nah, pada bagian produksi dan jasa ini menjelaskan secara keseluruhan mengapa produk dan jasa yang dihasilkan dan bagaimana cara membuatnya. Dan juga bagaimana keunggulan mengapa produk dan jasa yang dihasilkan dari kacamata konsumen, serta mengapa produk dan jasa yang dihasilkan lebih bernilai dibandingkan produk-produk lain yang sejenis. Nah, suksesnya suatu usaha itu tergantung seberapa besar pemilik bisnis mempengaruhi apa yang diharapkan oleh konsumen. Karena hal ini dapat membantu menciptakan rasa kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap produk atau jasa yang dipasarkan oleh perusahaan itu. Nah, selain itu, keuntungannya dapat menciptakan strategi untuk mengalahkan pesaing sehingga dapat mempertahankan tingkat kepuasan serta loyalitas konsumen setinggi mungkin. Nah, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Dalam menyusun perencanaan business plan yang keenam, yaitu lokasi. Kita harus memilih lokasi bisnis yang kita jalankan. Nah, lokasi bisnis yang akan kita jalankan ini sangat berpengaruh penting bagi tingkat keberhasilan dan kegagalan produk atau jasa yang kita tawarkan pada konsumen. Nah, dalam menentukan lokasi, hendaknya kita memilih lokasi yang paling strategis dan paling efisien baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi konsumen. Nah, yang terpenting dari memilih lokasi itu yang memiliki banyak keunggulan. Misalnya dekat ke pemasok, dekat ke konsumen, dekat ke alat transportnya, atau di antara ketiganya itu. Selanjutnya ada analisis terhadap lingkungan eksternal perusahaan. Jadi kita harus menganalisis lingkungan di luar perusahaan, eksternal perusahaan. Mengapa? Karena kondisi lingkungan perusahaan dan persaingan sekarang mengharuskan perusahaan untuk menganalisis lingkungan eksternal perusahaan. Mengapa?
yaitu untuk bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman. Ada peluang dan juga ancaman. Nah, peluang merupakan tren positif yang berada di lingkungan eksternal perusahaan. Apabila peluang tersebut dieksploitasi oleh perusahaan, maka peluang usaha itu berpotensi untuk meningkatkan daya saing serta untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dalam pemenuhan kebutuhan berupa produk-produk yang berkualitas di pasaran dan juga dapat menghasilkan laba bagi perusahaan secara berkelanjutan. Nah, ada juga yang berupa ancaman. Nah, ancaman di sini adalah tren negatif di lingkungan eksternal perusahaan yang dapat berupa penilaian seputar dimensi makro, faktor-faktor ekonomi seperti naik turunnya harga bahan baku, krisis ekonomi sosial budaya, pasar, biaya, pesaing, pelanggan, pemerintah, dan juga politik. Nah, apabila ancaman ini tidak dapat diantisipasi dengan baik oleh perusahaan, maka ancaman tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Nah, maka dari itu, dalam merencanakan sebuah bisnis, harus menganalisis terlebih dahulu lingkungan eksternal perusahaan. Mengapa? Yaitu untuk memperoleh keuntungan dari peluang usaha dan minimaliskan potensi resiko kerugian yang ditimbulkan oleh ancaman. Nah, itu. Yang selanjutnya ada analisis terhadap lingkungan internal perusahaan. Kalau yang tadi analisis eksternalnya, yang sekarang analisis internalnya. Nah, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada sumber daya atau proses bisnis internal itu memiliki kemampuan atau kapabilitas yang akan menciptakan distinctive competencies sehingga perusahaan akan memperoleh keunggulan kompetitif. Nah, perusahaan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang membandingkannya pada perusahaan pesaing, baik dengan perusahaan pesaing yang menghasilkan produk sejenis maupun yang menghasilkan produk substitusi. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Nah, persoalan bagaimana perencana perusahaan ini memasarkan barang kepada konsumen dalam usaha untuk menarik perhatian konsumen dan mendatangkan keuntungan itu perlu dianalisis. Nah, cara yang paling efektif yaitu menentukan dengan jelas sasaran pasar. Rencana pemasaran ini dapat membantu pelaku usaha untuk memasarkan produk sehingga konsumen membeli produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, pada perencana pemasaran ini memuat strategi penetapan harga dan strategi penjualan. Nah, yang terakhir ada anggaran. Yang anggaran ini yang harus direncanakan adalah tentang penetapan anggaran yang dibutuhkan dalam mendukung operasional kegiatan bisnis. Nah, anggaran ini merupakan penerjemahan program ke dalam sistem numerik. Nah, anggaran ini tidak dapat disusun dengan baik apabila perusahaan itu tidak memiliki program yang jelas, karena setiap rupiah yang akan dikeluarkan dalam anggaran mengacu ke program yang akan dikerjakan perusahaan. Nah, sebenarnya masih banyak dalam menyusun business plan ini banyak sekali rangkaian-rangkaian dalam menyusunnya, tetapi saya hanya memaparkan 10 saja. Sekian dari saya, terima kasih. Pentingnya dalam sebuah bisnis plan. Bagi seorang pembisnis itu sangat penting untuk mengetahui bisnis plan itu sendiri. Jadi bisnis plan yaitu merupakan suatu perencanaan yang dapat dilakukan sebelum membangun suatu bisnis. Salah satu fungsinya ini seperti yaitu untuk membantu proses pengolahan seperti pola berpikir, membuat keputusan, dan membuat bisnis lebih sukses. Namun tidak semua bisnis plan itu sama seperti perbedaan kebutuhan. Untuk membuat bisnis plan membutuhkan startup yang pada dasarnya dimulai dengan sesuatu yang simple. Sebagai contoh, membuat bisnis plan yang berfokus untuk bandang investor. Tahap pertama, dalam perencanaan membuat apa yang kita presentasikan dan berfokus pada elemen pertama yang dibutuhkan startup, yaitu visi dan misi.
masalah yang dialami konsumen, solusi yang ditawarkan, dan menganalisis pasar, sehingga kita dapat diketahui bisnis apa yang layak didirikan. Namun, tidak semua startup dimulai dengan sesuatu yang simpel. Ada beberapa hal yang dibutuhkan seperti pengembangan kebutuhan produk, pengemasan, kantor, website, dan gaji yang dibayar untuk sebulan ke depan untuk memulai. Sebagai seorang bisnis, wajib untuk mengetahui bisnis plan itu sendiri. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu yang keenam, kegiatan business plan. Business plan atau perencanaan usaha adalah seling dokumen yang mengungkapkan daya tarik dan harapan seseorang dalam sebuah bisnis kepada penyandang dana yang berpotensial. Jadi, perencanaan usaha merupakan dokumen yang tertulis yang disiapkan oleh seorang wirausaha yang tujuannya untuk mengembangkan dan menggambarkan semua unsur yang relevan, baik internal maupun eksternal dalam memulai suatu usaha. Seorang wirausaha diharapkan harus mampu mengerjakan perencanaan usahanya dalam jangka pendek dan dapat merumuskan untuk mencapai keinginan dan tujuannya. Perencanaan usaha itu harus mencakup berbagai jenis kegiatan, yaitu diantaranya: yang pertama, mempelajari dan meramalkan masa depan usahanya. Yang kedua, menentukan keinginan dan fasilitas yang diperlukan dalam usahanya. Yang ketiga, membuat program kerja dan perhitungan dalam usaha. Yang keempat, menentukan prosedur kerja dalam usahanya. Yang kelima, menentukan rencana anggaran yang dicapai dalam usahanya. Dan yang terakhir, membuat kebijakan dalam usahanya. Prinsip perencanaan usaha. Prinsip perencanaan usaha tersebut ada 5, yaitu prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Prinsip otonomi. Prinsip otonomi di sini adalah pengusaha atau pelaku usaha memiliki kebebasan dalam kegiatan usaha tersebut. Maksudnya di sini adalah memiliki kegiatan usaha itu tidak melanggar atau tidak melanggar norma-norma hukum yang ada, seperti itu. Terus yang kedua adalah prinsip kejujuran. Jujur ini sangat penting bagi setiap pengusaha atau perusahaan yang ada, karena kejujuran ini melambangkan atau karakter, seperti itu. Terus yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan di sini adalah di mana di dalam keadilan ini dalam berbisnis ini bertujuan untuk mentuangkan di dalam visi dan misi ini agar terciptanya atau berjalannya kegiatan sesuai dengan apa yang kita harapkan tersebut, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan di sini adalah setiap perusahaan itu kan sudah banyak pesaing itu di dalam suatu perusahaan itu sudah banyak tersebut, dan di dalam prinsip saling menguntungkan ini tidak menguntungkan sebelah pihak tersebut, tetapi di dalam saling menguntungkan ini harus memiliki sama-sama menguntungkan, sama-sama menguntungkan, seperti itu. Dan di dalam suatu prinsip saling menguntungkan ini menerapkan keadilan untuk langkah lebih tepat untuk mewujudkan dan menciptakan iklim persaingan yang sehat di dalam pasar tersebut, seperti itu. Terus yang kelima ini ada prinsip integritas moral, seperti itu. Prinsip integritas moral ini pengusaha itu bukan cuma untuk mengambil keuntungan saja yang ada di dalam situ, tetapi perusahaan itu harus memiliki media yang baik bagi masyarakat, terus manfaat bagi masyarakat, seperti itu, dan memiliki berpikir yang baik bagi bisnis, bagi
perusahaan di dalam dunia usaha tersebut. Kembali lagi dengan saya Khairul Rahim. Kali ini kita akan membahas mengenai bisnis plan. Nah, atau disebut dengan rencana bisnis. Nah, rencana ini nantinya berisi tentang tata cara untuk mengerjakan sesuatu. Nah, siapa saja yang terlibat dalam bisnis tersebut, lokasi usaha, sumber modal. Nah, masing-masing banyak lagi. Rencana bisnis yang disusun dengan baik bisa mengantarkan perusahaan menuju gerbang kesuksesan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian manfaat mengenai bisnis plan. Yang pertama adalah mengawali sebuah bisnis. Bisnis bisa ada atau eksis karena adanya rencana bisnis. Tanpa adanya rencana bisnis, sebuah usaha yang baru saja didirikan tentu akan mengalami kesulitan mengembangkan usahanya. Adanya rencana bisnis yang jelas membuat Anda tahu apa saja yang akan dilakukan ke depannya. Selain itu, Anda juga memiliki gambaran yang jelas mengenai cara menggabungkan berbagai macam instrumen yang dimiliki untuk mengembangkan usaha tersebut ke depannya. Yang kedua adalah membantu permodalan. Nah, pengetahuan dan kesiapan seseorang pebisnis bisa dimulai dari rencana yang disusunnya. Semakin baik rencana yang disusun, semakin dalam pula ia mengetahui seluk-beluk bisnis yang hendak dijalankannya. Yang ketiga adalah membantu membuat keputusan. Nah, bisnis plan layaknya sebuah rambu-rambu lalu lintas yang bisa digunakan untuk menetapkan arah dan tujuan, serta memutuskan apakah bisnis dijalankan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Nah, misalnya, apakah target penjualan sudah tercapai atau belum. Nah, dan juga posisi perusahaan dan daya tarik produk terhadap konsumen. Nah, ketiganya ini harus tercapai dan tidak boleh, intinya harus saling beriringan. Yang keempat adalah tujuan dan prioritas lebih jelas. Nah, rencana bisnis bisa membantu Anda untuk mengetahui tujuan prioritas bisnis. Adanya ukuran terhadap laba, peluncuran produk baru, dan pihak-pihak yang terlibat membantu Anda untuk mewujudkan bisnis di samping itu. Nah, rencana bisnis juga membantu Anda untuk fokus masalah yang terjadi. Dengan demikian, masalah tersebut bisa dikelompokkan berdasarkan prioritas penyelesaiannya, misalnya bagian keuangan, pemasaran, dan manajemen. Yang kelima adalah mengembangkan atau membantu mengembangkan bisnis. Adanya bisnis plan membuat ide-ide bisnis lebih terencana dan sistematis. Jadi suatu rencana bisnis bisa dikatakan sukses itu ada runtutan-runtutan dalam sebuah bisnis ke depannya, atau dikatakan sistematis melalui beberapa pendekatan pada bisnis plan. Anda akan lebih mudah untuk mengelola sumber daya manusia, mengetahui siapa saja yang menjadi sasaran produksi, mengetahui apa yang diproduksi, sistem pemasaran yang tepat, dan strategi operasional yang dijalankan agar bisnis bisa mengulang kesuksesan. Yang keenam adalah memberikan gambaran konsumen dan investor. Nah, sepertinya yang sudah dijelaskan di awal, rencana bisnis yang baik itu mendatangkan investor dan kreditor untuk memberikan modalnya. Misalnya dalam hal pemasaran, adanya bisnis plan membuat kita lebih peka terhadap produk yang dimiliki. Hal ini juga bisa digunakan untuk membandingkan produk kita dengan produk perusahaan lainnya yang sejenis.
seperti itu. Hari berganti lagi di titik yang sama. Pikirku tidaklah cinta hal yang bermahkota. Tak perlu hayal tinggi untuk dapat bahagia. Syukuri yang sudah ada, hidupmu gak maksa. Jadi santai, santai dan tenang, santai.